Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ya, puasanya udah dapet separuh dan semakin dekat aja lebarannya ya. Di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar TKI Taiwan ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai APRC. Nah, simak terus video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah teman-teman, untuk TKI di Taiwan kali ini informasi yang aku bagikan penting banget. Jadi kalian wajib tahu, wajib simak ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman TKI Taiwan, kalau mau kirim uang pakai aja aplikasi YourPay. Kenapa pakai aplikasi YourPay? Karena dia itu lebih irit, aman, amanah, dan juga praktis. Aplikasi YourPay ini udah resmi guys. Dia udah kerjasama Bank Taiwan dan juga Bank Indonesia. Kirim uang dengan aplikasi YourPay ini sangat irit banget buat kita TKI. Karena apa? Karena kita itu bisa kirim ke 3 nomor rekening ya. Misalkan kalian mau kasih hongpao ke mertua, ke orang tua, atau ke anak kalian 3 kali pengiriman itu hanya bayar ongkir 100 NT dolar di Taiwan. Selain itu, kalian juga bisa beli online di Shopee, Lazada, dan juga di Tokopedia. Jadi cocok banget buat para ibu-ibu yang mau belikan oleh-oleh baju lebaran buat anaknya yang di Indonesia. Buat yang butuh pinjaman uang, aplikasi YourPay ini juga menyediakan pinjaman uang dan bisa bayar cicilan, beli pulsa, dan lain-lain. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, download aplikasi YourPay sekarang juga, nikmati fitur-fiturnya. Dan jangan lupa masukkan kode dari aku ya di sini. Oke, next kita mau bahas mengenai APRC. Nah teman-teman, kemarin itu banyak banget yang bertanya. Bahkan yang inbox langsung sama aku minta formulir mengenai pengurusan dokumen APRC ini ya. Dan juga ada yang tanya kapan sih mulainya, seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan bahas mengenai program izin tinggal permanen atau Alien Permanent Resident Certificate yang disebut dengan APRC bagi pekerja migran asing. Ini diperkirakan akan berlaku pada bulan April akhir ya teman-teman. Nah, menurut Perdana Menteri Su Seung-chang, Kementerian Tenaga Kerja atau MOL dan Menteri Perekonomian sedang menyusun rencana untuk memungkinkan perekrutan pekerja migran asing tambahan berdasarkan kebutuhan masing-masing sektor ekonomi. Jadi intinya Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Perekonomian itu sedang menyusun rencananya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja sampai bulan April ini apakah sudah mulai dibuka, apakah sudah mulai diurus seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja. Untuk syaratnya apa aja, di video sebelumnya aku udah kasih tahu ya, aku udah sampaikan ke teman-teman. Dan bagi yang belum lihat, untuk membuat APRC ini apa aja, teman-teman bisa klik di sini, di atas ini. Syaratnya contohnya seperti harus memenuhi kriteria gaji standar. Untuk pabrik, gaji pokok lebih dari 33.000 NT dolar. Itu per bulannya ya teman-teman. Dan untuk panti jompo harus lebih dari 29.000 NT dolar per bulannya. Itu gaji pokok ya. Jadi di luar gaji lembur. Untuk PRT harus lebih dari 24.000 NT dolar. Dan ini sekarang udah banyak banget ya PRT yang gajinya itu gede-gede, yang ada 25.000, ada juga yang sudah 27.000 NT dolar. Itu udah banyak banget TKI sekarang. Yang lama itu gajinya udah dinaikkan sama majikan karena negosiasi ya. Jadi teman-teman harus berani negosiasi gaji. Nah, setelah meningkatkan profesi sebagai pekerja teknis menengah atau pekerja profesional, syarat untuk mengajukan APRC dengan masa tunggu 5 tahun. Nah, ini jadi teman-teman nih kemarin yang tanya ya, apakah harus kita menunggu 5 tahun baru dapat APRCC seperti itu. Jadi kalian itu bekerja 6 tahun di satu majikan dan kalian bisa mengajukan APRC ini ya teman-teman. Udah gitu kita menunggu 5 tahun baru kita dapat APRC ini. Jadi totalnya itu kita bekerja selama 11 tahun. Nah, jadi teman-teman yang masih betah di Taiwan ini cocok banget ya. 11 tahun kalian di Taiwan baru kalian mendapatkan status APRC. Ya kalau buat yang udah lama ingin pulang ya nggak usah ngurus ini ya gitu. Jadi ini tuh nggak setiap TKI mau urus ini. Tapi di sini aku mau nyampaikan ya keuntungannya kalau kita itu punya APRC dan ketidakuntungannya kita punya APRC. Jadi keuntungannya kita memiliki APRC adalah memiliki izin kerja terbuka, tidak perlu memperbaiki ARC
setiap tahun, dapat bergabung dalam program pensiun pemerintah, dan dipermudah dalam segala akses. Nah, dalam sisi negatif atau kekurangan pemilik APRC ini adalah yang pertama, warga negara asing pemegang APRC hanya dapat meninggalkan Taiwan maksimal 5 tahun. Jika pemegang atau pemilik tercatat pernah melakukan tindakan kriminal, maka APRC ini akan dicabut. Sehingga untuk membuat ulang APRC ini akan memiliki harga 10.000 NT atau kita itu dikenakan biaya 10.000 NT dolar, seperti itu. Nah, ini jadi ada plus minusnya ya teman-teman kalau kita itu memiliki APRC. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, bukankah kemarin itu harus kita sekolah dulu 2 hari, itu di mana sih gitu kan? Ya, buat teman-teman yang ingin sekolah mendapatkan sertifikat belajar ini, teman-teman juga bisa hubungi imigrasi atau teman-teman bisa bicara langsung sama bos kalian. Nanti juga akan disediakan seperti kita itu kalau misalkan di rumah tangga, kita tuh kayak sekolah perawat seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lulus ujian, kita oke gitu ya, kita tuh dapat sertifikat. Nah teman-teman, jadi seperti itu aja informasi dari aku. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar. Atau teman-teman mau DM inbox di Instagram, di Facebook aku, linknya udah aku sediakan di deskripsi ya. Nah teman-teman, sekali lagi aku ingatkan jangan lupa kirim uang pakai YourPay ya. Nikmati fitur-fitur YourPay, download sekarang juga agar kalian tahu apa sih keistimewaannya YourPay gitu ya. Kodenya kalian jangan lupa masukkan dari aku. Nah oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap semangat puasanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.